Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semua, saya kadang merasa agak jengah ya, atau lebih tepatnya merasa malu dan tidak pantas ketika ada orang yang memanggil saya dengan sebutan ustadz ya. Karena bagi saya ustadz itu adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang istimewa ya. Kalau dalam ilmu sosial atau dalam ilmu umum, ustadz itu setara dengan profesor ya. Jadi alangkah malunya kalau saya yang bukan profesor kemudian dipanggil dengan sebutan prof, misalnya dengan panggilan prof, atau saya yang belum pantas untuk dipanggil ustadz tiba-tiba dipanggil ustadz. Tentu saja malu ya. Jangan karena bajunya seperti ini kemudian dipanggil ustadz padahal ilmunya sangat sedikit ya. Jadi pasti tentu saja malu ya. Saudaraku semua, ustadz secara bahasa memang artinya adalah guru, pengajar, pendidik ya. Muradifnya dalam bahasa Arab itu adalah muallim atau mudarris, yang artinya guru juga ya. Hanya saja untuk bisa disebut sebagai ustadz, orang harus menguasai beberapa bidang ilmu dalam keagamaan ya. Ada balaghah, ada qawaid, ulumul Quran, ulumul hadis, menguasai fikih, menguasai tauhid, dan beberapa bidang ilmu yang lainnya ya, baru pantas untuk disebut sebagai ustadz. Saudaraku semua, jadi ustadz itu secara bahasa artinya adalah pengajar atau pendidik ya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya senang-senang saja dipanggil ustadz. Tapi setelah mengetahui, menyadari bahwa ustadz itu bukan sesuatu yang main-main, maka saya sekarang merasa malu untuk disebut sebagai ustadz ya. Saudaraku semua, saya memang mengajar tahsinul Quran ya, mengajar membaca Al-Quran, tentu saja dengan keilmuan yang saya kuasai ya, karena ilmu Al-Quran itu sangat luas ya. Ilmu yang saya kuasai saya tularkan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Yang penting kita benar-benar menguasai ayat atau sesuatu yang akan kita sampaikan itu ya. Kemudian saya juga punya latar belakang pendidikan formal di bidang keagamaan. Namun saya merasa itu belum ada apa-apanya, masih terlalu sedikit, dan merasa malu kalau saya dipanggil ustadz ya. Saudaraku semua, pengajar memang bermacam-macam ya. Ada guru lah, katakanlah guru ya. Guru, ada guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, kemudian dosen ya, guru yang mengajar di perguruan tinggi, atau maha guru ya, yang mengajar misalnya untuk mendapatkan gelar S2, S3 dan sebagainya. Ya katakanlah saya ini guru TK lah ya, yang mengajar dengan sederhana, mengajar apa adanya. Kalau saya bilang begini, saudaraku sekalian, bukan berarti saya merendah ya, merendah untuk mendapatkan poin, sama sekali tidak ya. Merendah untuk mengangkat derajat sendiri itu sama sekali tidak. Saya bicara dengan tulus, karena saya memang merasa belum pantas untuk disebut sebagai ustadz ya. Dalam keseharian kita memang panggilan ustadz itu menjadi demikian lazim ya. Misalnya saya mengajar tahsinul Quran, mungkin yang saya ajar juga bingung apa enaknya panggilannya ini. Apakah guru, apakah akhirnya mungkin panggilan yang pas itu ya ustadz ya. Ustadz, meskipun sama sekali belum pantas untuk disebut sebagai seorang ustadz ya. Mungkin lebih pantasnya seperti saya ini mubaligh saja lah. Mubaligh artinya orang yang menyampaikan, atau dai ya. Dai, orang yang mengajak, orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada ilmu agama ya. Jadi mungkin lebih tepatnya itu dai atau mubaligh. Dai berdakwah artinya. Jadi memang beban dakwah ini tidak hanya ada di
pundak para ulama atau para ustadz ya, di pundak setiap muslim ini ada kewajiban untuk berdakwah, untuk menyampaikan. Tentu saja yang disampaikan sesuai dengan kemampuan ya, jangan melebihi kemampuan. Misalnya orang tidak mampu untuk bicara dengan nilai 10, ya jangan bicara nilai 10, mampunya 3 ya sudah, bicara di tataran 3 saja. Tidak usah bicara di tataran 4, 5. Jadi seperti itu. Jadi saudaraku semua, memang seperti itu tadi ya. Di kita memang agak sulit. Apa sebutan yang enak ya? Kalau saya pribadi, sering saya sampaikan di majelis-majelis saya mengajar tafsirul Quran, jangan panggil saya Ustadz. Pernah saya sampaikan itu, panggil saja saya ini Mas atau Pak ya. Tapi itu yang saya ajar, bukan murid lah ya, bukan murid. Karena saya juga masih murid, masih santri juga. Orang yang saya ajak bicara itu, apa dong enaknya manggilnya? Ya pasnya memang itu. Ya sudahlah, akhirnya saya ya bukan menikmati ya mengikuti sajalah. Tapi sekali lagi, saya sendiri merasa belum pantas untuk disebut sebagai ustadz, terutama di bidang keilmuan ya. Ilmu masih sangat kurang, masih sangat jauh, karena di Indonesia ini banyak sekali ustadz-ustadz yang hebat-hebat ya, yang sering kita lihat ceramah-ceramahnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selain keilmuan tentu saja dari amal ya, amal perilaku saya merasa belum pantas, karena tentu saja amal masih sangat kurang, perilaku kadang-kadang masih ya begitulah ya. Jadi saudaraku, sekali lagi, bukan bermaksud merendah, bukan bermaksud mendapatkan poin ataupun apa. Ini benar-benar keluar dari hati yang tulus, niatnya untuk ya share saja, berbagi ya. Saya sendiri merasa belum pantas untuk disebut sebagai ustadz, jadi lebih pantas dipanggil Mas atau Pak saja, atau mubalik atau dai atau apalah ya. Untuk sebutan ustadz rasanya memang sangat belum. Demikian sharing dari saya, sharing yang ya sharing santai saja ini. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.